Saudara, sampai tahun 1940 ternyata Inggris tidak pernah melakukan langkah konkret untuk membantu Yahudi mendirikan negara. Deklarasi sudah. Deklarasi sudah. Tapi memberikan dukungan secara lebih real, konkret, itu belum dilakukan oleh Inggris. Sehingga orang-orang Yahudi marah. Nah, di tahun 1940, saudara, mereka lakukan berbagai macam aksi terorisme. Nah, di antaranya 1944, Menteri Inggris urusan Timur Tengah, Lord Moyne, dibunuh di Kairo oleh orang-orang Yahudi, saudara. Mereka udah berani culik menteri, mereka bunuh, saudara. Jadi mereka marah kepada Inggris. Kalian jangan ngomong aja, katanya mendukung kami mendirikan negara. Mana bukti konkretnya? Nah, akhirnya mereka melakukan teror. Kiai Ucu, tolong pindah kemari, Kiai Ucu. Di depan Kiai Ucu. Silakan Kiai. Nah, silakan Kiai. Sallu ala Nabi. Silakan Kiai. Nah, coba Hamid ambil kursinya mungkin di sana biar bisa lihat. Ahlan sahlan. Nah, dipindah ke sana mungkin biar bisa lihat apa namanya. Sebelah situ. Silakan Kiai. Iya. Enggak di sana Pak Kiai. Biar bisa lihat layar. Silakan. Ya. Jadi selamat datang kepada Kiai Haji Sunan Nasai. Ini biasa disebut ajangan ucu, saudara, beliau dari Kiapus, Bogor. Baik, kita lanjutkan. Enggak sampai di situ. Di tahun 1946, markas militer Inggris di Yerusalem diledakkan. Sehingga 91 tentara Inggris tewas, 46 luka, saudara. Saya tanya, ini gerakan terorisme bukan? Terorisme. Mereka ledakan, saudara. Nah, jadi mereka minta kepada Inggris, kan tentara Inggris udah mulai masuk Palestina. Kesultanan udah mulai goyang, saudara. Di tahun 1917 goyang, 1926 kesultanan bubar. Jangan lupa itu. Nah, begitu bubar, Palestina dikuasai oleh Inggris. Sekarang Yahudi minta, ini kan tanah Palestina udah nggak dikuasai sama khilafah Islam. Kan khilafah Islam udah bubar. Bubar 26 atau 28 itu. Antara 1926-1928, saudara. Keruntuhan Turki Utsmani. Nah, jadi begitu runtuh, saudara, nah ini Prancis, Inggris, ini bagi-bagi daerah. Palestina dikuasai oleh Inggris. Inggris bikin markas militer di sana, saudara. Nah, karena itu orang-orang Yahudi ini nagih janji. Jadi mereka bilang, dulu tahun 1917, saat Palestina dikuasai oleh umat Islam, kan Inggris janji mau mendukung, yaitu pendirian negara Israel 1917. Saat kekhilafahan Islam masih tegak. Nah, sekarang kekhilafahan Islam udah nggak ada. Tahun 28. Nah, kenapa Inggris tidak memberikan mereka itu tanah? Nah, karena Inggris tidak memberikan itu tanah, tahun 40 resmi Zionis melakukan gerakan terorisme. Bukan hanya di Israel, saudara, di mana saja, di Kairo, di Timur Tengah, karena Kairo juga dijajah sama Inggris, saudara. Nah, di Kairo pejabat Inggris dibunuh, di London pejabat Inggris dibunuh, saudara. Kemudian markas militer mereka di Yerusalem diledakkan. Ini yang dilakukan oleh Israel. Nah, akhirnya, saudara, dengan gerakan teroris yang sangat mengganggu Inggris, banyak pejabat Inggris yang dibunuh, diculik, dibunuh. Dan gerakan ini gerakan bawah tanah, saudara, nggak mudah dipadamkan. Akhirnya Inggris memenuhi keinginan Israel, saudara. Maka itu pada tahun 1948, saudara, dengan bantuan Inggris, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Israel resmi didirikan di tanah Palestina. Resmi. PBB yang menyetujui, saudara. Dan sejak saat itu negara Eropa satu persatu mengakui Israel sebagai negara. Jadi dari sini saya berhenti dulu. Lihat, saudara, orang-orang kafir ini, kalau ada satu negara baru muncul,
berpaham, ikut pahamnya mereka. Itu langsung mereka bela rame-rame untuk jadi negara. Tapi kalau pahamnya lain dengan mereka, mereka nggak dukung. Saya kasih contoh. Kasus Aceh dan kasus Timur Timur. Sebetulnya kalau bicara perlawanan terhadap tentara negara Indonesia, saudara, itu Aceh lebih sengit dibandingkan Timur Timur. Lebih sengit. Aceh itu melakukan perlawanan bukan setahun 2 tahun. Puluhan tahun, saudara. Banyak tentara jadi korban di sana. Tapi kenapa? Kok Timur Timur merdeka, Aceh enggak? Jawabnya singkat. Karena Aceh Islam. Orang-orang Eropa itu mendukung setengah hati. Nah, sedangkan Timur Timur Kristen, saudara. Katolik di sana. Nah, sekarang kita lihat. Waktu Timur Timur mendeklarasikan diri, saudara, menjadi negara, itu rame-rame negara kafir dukung. Sampai PBB menekan, presiden kita ketika itu adalah Pak Habibie, ditekan untuk membuat referendum. Nah, saat itu Habibie dibohongi. Sepakat Indonesia dengan PBB, dengan Amerika, dengan Australia, semua referendumnya, masyarakat Timur Timur tanya, apakah referendumnya, apakah mau diberikan otonomi penuh atau tidak? Udah sepakat, setuju. Begitu digelar, saudara, bukan otonomi penuh. Mau merdeka apa enggak? Nah, akhirnya yang menang mau merdeka. Nah, setelah kemenangan itu diumumkan, tidak sampai 1 minggu, 125 lebih dari negara-negara kafir memberikan pengakuan Timur Timur sebagai negara baru. Nggak sampai seminggu. Nah, Indonesia nggak berkutik. Kalau Indonesia menolak, Indonesia dikerubutin 125 negara. Ada Amerika, saudara, ada Inggris, ada Perancis, ada Soviet. Akhirnya Timur Timur merdeka, lepas dari Indonesia. Aceh dari dulu udah memerdekakan diri, saudara. Dari sejak lama. Tapi tidak ada satu negara asing pun di Eropa sana yang memberikan pernyataan di PBB, kami mendukung negara Aceh merdeka. Nggak ada. Kenapa? Aceh Islam. Mereka mesti pelajari dulu, nih kalau jadi negara nguntungin mereka apa enggak. Kalau dianggap tidak menguntungkan mereka, saudara, jangan mimpi Aceh akan didukung. Padahal kalau bicara perlawanan, Aceh lebih gawat, saudara, dari Timur Timur. Perlawanan bangsa Aceh itu keras. Saudara, orang Aceh berani-berani. Nggak main-main, saudara. Saya tahu betul kalau udah bicara Aceh. Lebih hebat dari Timur Timur perlawanannya. Andaikan Aceh bukan Islam, mungkin Aceh kemarin udah merdeka lebih dulu dari Timur Timur. Makanya sekarang kenapa Australia mulai ngotak-ngatik Papua, Irian. Nah, mulailah segelintir orang di Irian, saudara, orang-orang non-muslim mulai teriak, kami mau merdeka. Nah, Australia mulai kasih angin, saudara. Ini kalau sampai besok ada referendum atau apapun jenisnya, saudara, sampai lengah kita, Papua, Irian bisa merdeka seperti Timur Timur. Jadi jangan kaget kalau ada negara-negara kafir muncul, dari mana-mana langsung mendukung, saudara. Tapi giliran Palestina mau merdeka, setengah mati dapat dukungan. Inggris baru 5 tahun ini, terakhir belakangan mendukung, saudara. Baru 5 tahun belakangan ini mendukung Palestina punya negara sendiri. Padahal Palestina itu bukan numpang, itu tanah mereka. Palestina, saudara, dari tahun 48, saudara, itu sudah teriak-teriak, kami ini negara sendiri, sampai hari ini, saudara, setengah mati Palestina untuk merdeka. Baru 5 tahun belakangan, beberapa negara Eropa ya sudahlah, daripada perang berkepanjangan Israel sama Palestina ini nggak habis-habis sampai sekarang, udahlah Palestina kasih aja merdeka. Mulailah PBB mengakui, ya sudah Palestina merdeka. Itu kan baru pengakuan. Tapi langkah konkret di lapangannya kan belum sampai hari ini. Tentara Israel kan masih menduduki Yerusalem, masih menduduki tepi barat daripada Palestina, masih terus bisa mengisolasi, memblokade daripada Gaza. Nah, jadi ini politik dunia internasional. Baik, yang ke-12, tahun 46, saudara, ini tadi sudah selesai. Jadi saudara, pertanyaannya sekarang, apa sih sebetulnya protokol Zionis yang digembar-gemborkan itu? Mari kita lihat.
protokol Zionis, saudara. Kongres Zionis pertama di Swiss tahun 1897 lahirkan protokol Zionis yang dalam bahasa Inggris disebut The Protocol of Zion. Dan tahun 1921 protokol tersebut bocor